Putriku yang berusia 3 tahun, Anya, tidak pernah sekalipun rewel jika sudah bersama kakeknya. Namun suatu hari, didorong rasa penasaran, saya diam-diam membuka pintu kamarnya dan seketika terduduk lemas di tempat. Pemandangan mengerikan yang terhampar di depan mata adalah penyebabnya. Nama saya Citra. Saya menganggap diri saya seorang ibu yang cukup modern, yang percaya bisa menyelesaikan semua masalah pengasuhan anak dengan pengetahuan dan kesabaran. Suami saya, Bima, juga seorang ayah yang luar biasa baik. Kami selalu bersama dalam perjalanan membesarkan putri pertama kami, Anya. Anya yang mungil adalah dunia kami. Di siang hari, putri kami benar-benar seorang malaikat. Dengan pipi tembam, mata bulat hitam legam, dan senyum yang bisa meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Tawa riangnya yang jernih memenuhi setiap sudut rumah mungil kami, menghapus semua lelah setelah kami pulang kerja. Namun, saat kegelapan turun, saat lampu-lampu kota mulai menyala dan rumah-rumah lain terlelap dalam damai, perang di rumah kami justru dimulai. Malaikat kecil saya berubah menjadi iblis cilik. Iblis cilik yang bersenjatakan tangisan memilukan dan keras kepala yang mencapai puncaknya. Masalahnya sebenarnya sederhana. Ia tidak bisa tidur sendiri. Semua buku pengasuhan anak yang saya baca, semua saran dari para ahli di internet, dan nasihat dari teman-teman yang juga punya anak, semuanya menunjuk ke satu arah. Untuk menumbuhkan kemandirian anak, tidurkan ia sendiri sejak dini. Kami membeli ranjang bayi dari kayu yang cantik, dihiasi pita merah muda, dan memasang gantungan mainan berbentuk binatang-binatang lucu. Kami juga menciptakan ritual sebelum tidur yang sangat teliti. Pukul 7 malam, mandi air hangat dengan beberapa tetes minyak lavender. Pukul 7:30, memakai piyama kelinci favoritnya yang lembut. Pukul 8, minum segelas susu hangat. Dan terakhir, saya membacakan buku dongeng dengan suara lembut. Secara teori, ini adalah proses yang sempurna. Terlihat seperti jalan setapak berbunga menuju alam mimpi, tapi kenyataannya begitu kejam. Begitu punggungnya menyentuh kasur ranjang, ia langsung bangkit seolah-olah ada pegas di tubuhnya. Matanya yang tadi mulai terpejam tiba-tiba membelalak, dan bibir mungilnya bersiap untuk meledak dalam tangisan. Ketika saya mencoba meninggalkan kamar, isakannya berubah menjadi tangisan keras, dan ketika saya dengan tegas memunggunginya, sebuah paduan suara mengerikan pun dimulai. Suara tangisan yang begitu sedih dan penuh derita, seolah-olah ia sedang disiksa dengan kejam. Tangisan Anya memiliki kekuatan magis yang aneh. Ia menembus dinding, merasuki setiap sel saraf saya, dan meremas jantung saya. Mungkin para tetangga sudah terbiasa dengan suara itu, tapi kami tidak. Setiap malam, kami dihantui rasa bersalah, merasa seperti orang tua paling buruk di dunia. Akhirnya, metode ilmiah itu bangkrut, dan kami kembali ke cara primitif. Kami berdua, suami dan istri, bergantian menggendongnya sambil mondar-mandir di ruang tamu. Ruang tamu kami sempit, tak lebih dari 20 meter persegi, tapi setiap malam kami seolah berjalan berkilo-kilometer. Seperti alat tenun yang menenun kain tak terlihat bernama kelelahan dan ketidakberdayaan. Anya akan menyandarkan kepalanya di bahu saya atau bahu suami saya, sesekali mencari kehangatan dan membenamkan wajahnya lebih dalam. Kami bahkan tak berani duduk, begitu pantat kami menyentuh sofa, ia akan langsung menggeliat dan mulai merengek. Kami hanya terus berjalan tanpa henti, sampai berat tubuhnya di lengan kami terasa tak tertahankan lagi, sampai kedua kaki kami pegal dan pinggang kami serasa mau patah. Biasanya sekitar tengah malam atau pukul 1 atau 2 dini hari, saat kami sudah benar-benar kelelahan, barulah Anya tertidur. Tapi itu bukan akhir. Meletakkan anak itu ke ranjangnya adalah sebuah pertaruhan yang sangat menegangkan. Kami harus menahan napas dan bergerak sangat perlahan, seperti adegan gerak lambat dalam film. Suara sekecil apapun atau perubahan suhu yang tiba-tiba bisa membuat usaha berjam-jam menjadi sia-sia, dan ia akan membuka matanya lagi, mengulang siklus mimpi buruk itu. Kurang tidur yang terus-menerus mengubah kami menjadi bayangan yang berjalan. Suami saya, Bima, seorang insinyur sipil yang biasanya selalu rapi, kini pergi bekerja dengan mata sayu dan penampilan kuyu. Saya sendiri, seorang pegawai kantor,
seringkali harus pergi ke kamar mandi untuk membasuh muka dengan air dingin agar tidak tertidur di atas keyboard. Pembicaraan kami hanya berkisar tentang tidur Anya. Tadi malam dia tidur jam berapa? Bagaimana kalau kita coba cara ini? Sayang, aku rasanya mau pingsan. Cinta kami pada Anya masih ada di sana, dalam dan tak berubah. Namun, cinta itu terbungkus oleh cangkang tebal bernama kelelahan, kejengkelan, dan sedikit rasa dendam. Kami mulai saling menyalahkan untuk hal-hal sepele. Rumah yang dulu penuh tawa kini diselimuti ketegangan yang berat. Malam-malam tanpa tidur itu tidak hanya menggerogoti kesehatan fisik kami, tetapi juga mental dan emosi kami. Perbedaan antara Anya di siang hari dan Anya di malam hari sungguh luar biasa, hampir tidak nyata. Jika seseorang hanya berkunjung ke rumah kami di siang hari, mereka pasti akan menyimpulkan bahwa kami adalah keluarga paling beruntung di dunia, karena telah mendapatkan putri yang begitu cantik dan penurut. Di pagi hari, saat sinar matahari pertama menyelinap melalui jendela, Anya adalah alarm kami. Ia tidak menangis keras, melainkan merangkak ke samping tempat tidur kami dan menepuk-nepuk pipi saya dengan tangan mungilnya, sambil berkata, "Mama, Mama," dengan suara jernih seperti lonceng angin. Melihat senyumnya yang cerah, rasanya semua kelelahan semalam luluh lantak. Ia bisa bermain sendiri berjam-jam. Bermain dengan boneka-bonekanya sambil bicara sendiri, berperan sebagai guru, dokter, atau seorang ibu yang merawat bayi-bayi plastiknya. Ia sering menyenandungkan lagu anak-anak yang saya ajarkan, meskipun pelafalannya cadel, nadanya tidak pernah salah. Saat saya melakukan pekerjaan rumah, ia menjadi asisten yang hebat. Dengan sapu tangan kecil di tangannya, ia akan mengikuti saya kemana-mana, meniru setiap gerakan saya. Ia berpura-pura mengelap kaki meja dan kursi, yang pada akhirnya hanya membuat lebih berantakan, tetapi semangat dan kelucuannya membuat saya tidak bisa mengeluh. Saat makan pun, ia bisa makan sendiri dengan baik. Meskipun kadang-kadang menumpahkan makanan, ia selalu duduk manis di kursi makannya, menunggu disuapi atau dengan kikuk tapi penuh semangat menyendok makanannya sendiri. Dengan kakeknya, ia lebih manja lagi. Ia suka duduk di pangkuan kakeknya, mendengarkan cerita-cerita zaman dulu yang mungkin tidak menarik bagi anak-anak sekarang. Ia akan memainkan janggut putih kakeknya, bermain dengan kerutan di dahinya, dan tertawa cekikikan. Melihat momen-momen itu, hati saya dipenuhi kebahagiaan. Saya berjanji pada diri sendiri, selama ada saat-saat damai ini, saya rela menanggung penderitaan apapun. Namun, seperti hukum alam yang tak terbantahkan, saat matahari terbenam, sihir itu pun pudar. Cinderella saya kehilangan pesonanya, bukan sepatu kacanya. Begitu pukul 7 malam tiba, saat persiapan tidur dimulai, tombol iblisnya seolah menyala. Anak yang tadinya tertawa riang entah kemana, digantikan oleh anak yang penuh amarah dan rengekan. Segalanya bisa menjadi penyebab tangisan. Air mandi yang sedikit terlalu panas, ia menangis. Piyama kelinci hari itu tidak sesuai seleranya, ia menangis. Susu yang kurang manis, ia menangis. Saat di buku dongeng ada adegan serigala memakan nenek, ia menangis karena takut, seolah-olah semua inderanya menjadi ratusan kali lebih sensitif, dan kesabarannya menguap bersama sinar matahari. Ranjang bayi kayu yang kami beli dengan penuh harapan kini tak lebih dari sebuah penjara di matanya. Hanya dengan melihatnya saja, ia mulai meronta-ronta. Sambil mengayunkan kedua kakinya di udara, ia berteriak, enggak mau diranjang." Saat saya menggendongnya, saya bisa merasakan otot-otot di sekujur tubuhnya menegang. Bukan lagi tubuh yang lembut dan hangat, melainkan gumpalan keras yang dipenuhi perlawanan. Kadang-kadang, dalam keputusasaan, saya pernah begitu saja meletakkannya di ranjang dan meninggalkan kamar. Sambil menenangkan diri, aku harus kuat. Dia akan berhenti menangis sebentar lagi, tapi saya salah. Tangisannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, malah intensitas dan kesedihannya semakin menjadi-jadi. Ia berpegangan pada pagar ranjang, seluruh tubuhnya bergetar, dan berteriak sampai serak, "Mama! Mama!" Setiap kali seperti itu. Belum sampai beberapa menit, saya pasti menyerah.
Saat saya mengangkat tubuh mungilnya yang basah oleh air mata dan keringat karena ketakutan dan amarah, hati saya terasa seperti tercabik-cabik. Kontras yang ekstrem ini membuat saya bingung. Saya tidak bisa memahami anak saya. Apakah ada yang salah dengan cara saya mengasuhnya? Apakah ia punya masalah psikologis? Saya mencari berbagai gejala di internet. Krisis anak usia 3 tahun, gangguan tidur anak, bahkan masalah-masalah yang lebih serius. Semakin banyak saya membaca, semakin besar kecemasan saya, dan semakin dalam rasa ketidakberdayaan saya. Bima mencoba menenangkan saya. Anak-anak kan memang begitu. Nanti juga akan baik-baik saja seiring waktu. Namun, ia sendiri tidak bisa menyembunyikan raut lelah dan putus asanya. Ia sering melontarkan lelucon pahit. Di rumah kita ada 2 anak, anak siang hari, dan anak malam hari. Aku sangat mencintai anak siang hari, tapi jujur saja, aku sedikit takut pada anak malam hari. Lelucon suami saya tidak bisa membuat saya tertawa. Itu hanya semakin menegaskan kenyataan pahit dan berat yang kami hadapi. Hidup terus berjalan dalam roda yang melelahkan dan sulit itu. Siang berganti malam, dan malam berganti menjadi siang yang lain. Kami seperti tentara yang setiap malam pergi ke medan perang dan kembali di pagi hari dengan penampilan kuyu layaknya prajurit yang kalah. Kesabaran manusia ada batasnya, dan batas kami sudah hampir tercapai. Dan situasi terburuk datang pada suatu senja di akhir musim penghujan, saat angin musim dingin pertama membawa udara dingin dan lembab. Bima pulang kerja dengan demam tinggi dan batuk parah. Karena ia jarang sekali sakit, saat ia tumbang, saya langsung tahu bahwa situasinya serius. Saya bergegas memasak bubur ayam, membuat teh jahe, dan memberinya obat penurun panas. Tapi flu kali ini benar-benar ganas. Suami saya mengigau sepanjang malam, tubuhnya sepanas api. Saya terjaga semalaman merawatnya. Mengganti kompres di dahinya secara berkala dan merebus air minum untuknya. Tentu saja, iblis kecil di rumah kami tidak memberi keringanan hanya karena ayahnya sakit. Anya tetap menangis meraung-raung sesuai jadwalnya. Saya sendirian, kebingungan di antara 2 pasien, 1 besar dan 1 kecil. Sambil menggendong Anya mondar-mandir di kamar, pikiran saya kusut seperti benang ruwet, dan telinga saya terpaku pada suara napas suami saya yang berat. Malam itu terasa abadi. Menjelang fajar, demam Bima sedikit turun. Tetapi ia masih sangat lemas. Karena begadang semalaman ditambah rasa khawatir, kepala saya pusing dan seluruh tubuh saya terasa berat seperti kapas. Saya memaksakan diri untuk bangun menyiapkan sarapan, tetapi saat turun dari tempat tidur, pusing itu menyerang. Pandangan saya menjadi gelap, dan saya langsung terduduk di lantai. Saya juga tertular flu, demam saya tidak setinggi Bima, tetapi disertai sakit kepala yang hebat dan nyeri otot yang membuat saya tidak punya tenaga sama sekali. Kami berdua, pilar keluarga ini, kini hanya bisa terbaring berdampingan di tempat tidur, saling menatap tanpa daya. Kami bahkan tidak punya kekuatan untuk mengambil segelas air minum sendiri, namun, ujian terbesar masih menanti. Di ruang tamu, ada seorang anak kecil yang bermain sendirian, sesekali memanggil, "Ayah, Mama." Untungnya, Anya masih sehat dan penuh energi. Tapi justru kesehatannya itulah yang menjadi beban yang tak tertanggungkan bagi kami saat ini. Siapa yang akan memberinya makan? Siapa yang akan bermain dengannya? Dan yang terpenting, siapa yang akan menidurkannya malam ini? Seharian itu, kami seperti mayat hidup. Ayah Bima, mertua saya, adalah satu-satunya penyelamat kami. Bapak datang tanpa banyak bicara, membawakan belanjaan, memasak semanci besar bubur untuk seluruh keluarga, dan menenangkan serta merawat Anya. Tapi Bapak sudah tua, dan kesehatannya tidak seperti dulu lagi. Melihat Bapak yang tak henti-hentinya bergerak, mengurus anak dan menantunya yang sakit sambil menjaga cucunya yang aktif, rasa bersalah dan kasihan yang mendalam menyelinap di hati saya. Seharusnya kami yang muda menjadi sandarannya, tapi kami malah menjadi beban. Saat malam tiba, teror yang akrab itu kembali datang. Kali ini, berkali-kali lipat lebih kuat. Demam saya dan Bima mulai naik lagi. Kami terbaring di tempat tidur, mendengarkan rengekan Anya dari ruang tamu,
tak bisa berbuat apa-apa. Suara tangisannya seperti ribuan jarum yang menusuk kepala kami, membuat sakit kepala semakin parah. Saya mencoba memaksakan diri untuk bangun, tetapi baru beberapa langkah, saya harus bersandar di dinding dan terengah-engah. Kondisi Bima lebih parah. Ia sibuk terbatuk-batuk, wajahnya memerah padam. Kami saling berpandangan. Di mata kami berdua, terpancar keputusasaan yang mendalam. Mungkin ini adalah momen paling tak berdaya sejak kami menjadi orang tua. Kami gagal. Gagal total. Kami tidak bisa merawat putri kecil kami sendiri. Saya menutupi wajah dan menangis. Air mata panas mengalir di pipi saya yang juga panas karena demam. Itu adalah air mata ketidakberdayaan, air mata kelelahan yang telah lama menumpuk, dan air mata ketakutan akan apa yang akan terjadi malam ini. Ayah mertua saya, yang kami panggil Bapak, tinggal bersama kami sejak Anya lahir. Meskipun tinggal bersama, keberadaan Bapak di rumah begitu senyap sehingga kadang-kadang saya sampai lupa akan kehadirannya. Bapak berbeda dari kakek nenek lain yang saya kenal. Beliau bukan tipe yang selalu mengitari cucu-cucunya, merawat mereka, atau terus-menerus memberikan nasihat yang terkadang sudah ketinggalan zaman. Bapak adalah orang yang pendiam, dan hampir tidak pernah berbicara. Seringkali dalam sehari, beliau tidak mengucapkan lebih dari 10 kalimat. Kata-katanya selalu singkat dan padat. Bapak ke pasar, makan sudah siap, atau di luar angin kencang, hanya sebatas menyampaikan informasi yang diperlukan. Di rumah ini, Bapak punya dunianya sendiri, sebuah kursi goyang tua di beranda. Di sana ada beberapa pot tanaman yang dirawatnya sendiri. Setiap pagi, Bapak bangun sangat pagi, menyeduh seteko teh, dan duduk di sana, diam-diam memandangi jalanan yang memulai hari baru. Bapak membaca koran, bukan berita internet yang berisik di ponsel pintar, melainkan koran kertas yang masih berbau tinta. Kadang-kadang, dengan peralatan tukangnya, beliau sibuk memperbaiki kipas angin yang rusak atau stop kontak yang longgar. Semua barang rusak di rumah akan kembali normal setelah disentuh tangannya. Bapak melakukan semuanya dalam diam, tanpa pernah pamer atau berharap ada yang tahu. Seringkali saat saya pulang kerja, rumah sudah bersih, cucian sudah kering, dan makan malam sudah siap. Jika saya bertanya, beliau hanya akan melambaikan tangan dan mengalihkan pembicaraan. Dalam hal mengasuh Anya pun, Bapak hampir tidak pernah ikut campur. Saat saya dan Bima dengan semangat menerapkan metode pengasuhan ala Jepang atau Amerika, Bapak hanya diam memperhatikan, tidak menentang, tidak juga setuju. Ketika kami menderita karena malam-malam tanpa tidur, Bapak hanya menatap kami dengan tatapan iba, tetapi tidak memberikan nasihat apapun. Jujur saja, terkadang kebisuan Bapak membuat saya sedikit tidak nyaman. Saya pikir Bapak kolot dan tidak tahu pengetahuan baru, atau mungkin tidak terlalu peduli pada cucunya. Saya sudah terbiasa memutuskan segalanya tentang putri saya sendiri, mulai dari makanan, pendidikan, hingga cara tidurnya. Jauh di lubuk hati saya, ada rasa percaya diri atau mungkin keangkuhan generasi muda yang merasa kami yang paling tahu apa yang terbaik untuk anak kami. Cara-cara lama seperti memberikan makanan pendamping terlalu dini atau memakaikan baju terlalu tebal, semuanya saya anggap tidak ilmiah. Dan karena Bapak tidak pernah berkata apa-apa, saya menyimpulkan bahwa beliau tidak punya trik khusus apapun. Hubungan Bapak dan Anya juga sangat istimewa. Anya sangat menyayangi Bapak, tetapi dengan cara yang unik. Ia tidak merengek atau meminta ditemani bermain permainan yang berisik. Ia hanya suka berada di dekat Bapak. Ia bisa duduk manis berjam-jam di pangkuan Bapak, memainkan jari-jari Bapak yang kapalan, atau mendengarkan cerita-cerita tak beraturan tentang sawah dan sungai di masa lalu yang belum pernah ia lihat. Cinta Bapak pada cucunya juga tidak diungkapkan dengan kata-kata. Beliau tidak pernah memuji seperti orang lain, cucuku pintar, cantik, hebat. Cinta Bapak ada dalam tindakan-tindakan kecil. Saat beliau diam-diam membelikan biskuit kesukaan Anya, saat boneka beruang Anya sobek dan beliau diam-diam menjahitnya kembali, dan saat Anya tidak mau makan, dengan sabar, beliau mengupas apel dan membentuknya menjadi kelinci. Saya melihat semua itu. Tetapi mungkin karena kelelahan dan prasangka saya sendiri,
saya tidak pernah benar-benar memahami kedalaman cinta yang sunyi itu. Saya hanya menganggapnya sebagai hal biasa yang dilakukan seorang kakek untuk cucunya. Saya tidak menyadari bahwa di balik sosok pendiam itu tersembunyi hati yang hangat dan perhatian yang tak terbatas. Kehadiran Bapak yang senyap di rumah ini ternyata jauh lebih kokoh dan penting dari yang saya kira. Demam kami berdua tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun. Dunia terasa sesak, terkurung di dalam 4 dinding kamar tidur, dan dipenuhi suara batuk. Di luar, tangisan Anya semakin keras. Ia bosan bermain, lapar, dan mungkin merasa cemas karena tidak melihat ayah dan ibunya. Dalam tangisannya, bukan hanya ada kejengkelan, tetapi juga ketakutan. "Mama, Ayah, di mana?" Setiap panggilannya seperti silet yang mengiris hati saya. Saya mencoba memaksakan diri untuk bangun, tetapi kepala saya pusing dan kedua kaki saya gemetar. Kondisi Bima lebih parah. Ia hampir kehabisan tenaga setelah batuk panjang. Kami terbaring tak berdaya. Rasa bersalah mencekik tenggorokan kami. Bapak sudah melakukan yang terbaik. Saya bisa mendengar Bapak mencoba menenangkan cucunya. "Anya, anak baik ya. Biarkan Mama dan Ayah istirahat. Kakek suapin bubur ya." Lalu terdengar suara mangkuk beradu, dan suara Anya yang terisak-isak menolak. Semua usaha Bapak sepertinya sia-sia. Anya hanya menginginkan ayah dan ibunya. Ikatan darah dan kebiasaan dirawat setiap hari tidak mengizinkan adanya pengganti lain, bahkan jika itu adalah kakek yang sangat ia cintai. Tangisannya semakin menjadi-jadi, bercampur dengan suara mainan yang dibanting ke lantai. Anak berusia 3 tahun itu sedang menunjukkan kemarahannya, berdemonstrasi dengan caranya sendiri. Dalam keadaan setengah sadar karena demam, saya merasa pintu kamar tidur sedikit terbuka. Siluet kurus Bapak muncul dengan latar cahaya, wajahnya tidak terlihat jelas. Bapak berdiri ragu-ragu di ambang pintu untuk waktu yang lama, hanya terdengar helaan napasnya yang pelan. Kamar itu sunyi, hanya ada suara napas kami yang berat dan tangisan tak henti dari luar. Saya pikir Bapak hanya akan memeriksa keadaan kami lalu keluar lagi dengan diam-diam. Tapi tidak. Bapak masuk dan mendekati tempat tidur kami. Beliau menatap saya dan Bima dengan tatapan penuh kekhawatiran. Akhirnya, Bapak angkat bicara. Suaranya rendah dan sedikit serak, tetapi dalam keheningan yang menyesakan itu, suaranya terdengar sangat jelas. "Sepertinya malam ini, biar Bapak yang tidurkan Anya." Kata-kata Bapak membuat saya terkejut. Kesadaran saya yang kabur karena demam seolah tersentak. Apa saya tidak salah dengar? Bapak, yang usianya mendekati 70 tahun dan seumur hidupnya tidak pernah begadang menenangkan anak, akan merawat iblis kecil kami? Kejutan itu segera berubah menjadi keraguan dan kekhawatiran. Bagaimana Bapak bisa menanganinya? Anya akan mengganggu Bapak semalaman? Bapak sudah lemah, kalau sampai kurang tidur karena tangisannya, bagaimana jika Bapak jatuh sakit? Kalau begitu, saya akan menjadi menantu yang sangat tidak berbakti. Bima juga bersuara dengan susah payah. "Jangan, Pak. Jangan. Anya rewel sekali, kalau tidak terbiasa nanti Bapak kesulitan. Kalau Bapak sampai sakit, kami benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Saya buru-buru menimpali, "Benar, Pak. Biarkan saja dia di luar. Saya akan coba tangani entah bagaimana caranya." Tetapi saya sendiri tahu bahwa kata-kata itu bohong. Saya tidak punya kekuatan lagi untuk berusaha. Bapak tetap berdiri tenang di tempatnya. Tidak berdebat, tidak menjelaskan. Beliau hanya menatap kami, lalu menoleh sekali lagi ke arah pintu. Tempat tangisan Anya terdengar memilukan. Lalu, dengan satu kalimat singkat namun penuh bobot, beliau membungkam semua penolakan kami. "Kalian urus badan sendiri saja tidak bisa. Bagaimana mau urus anak? Serahkan saja pada Bapak." Dan tanpa memberi kami kesempatan untuk bereaksi, beliau berbalik dan keluar. Saya mendengar suara Bapak mengangkat Anya, suara Anya yang meronta-ronta memberontak lalu perlahan mereda. Dan kemudian, saya mendengar suara pintu kamar Bapak ditutup. Rumah itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Keheningan yang begitu mendadak ini justru membuat saya cemas. Berbagai skenario mengerikan terbayang di kepala saya. Anya akan menangis sampai serak.
Bapak tidak akan bisa menenangkannya dan mungkin akan marah atau memarahinya. Atau lebih buruk lagi, Bapak akan menyerah dan membawanya kembali kepada kami. Saya dan Bima saling menatap dengan mata penuh kekhawatiran. Tapi kami terlalu lelah untuk melakukan apapun. Menerima tawaran Bapak adalah satu-satunya pilihan. Sebuah pilihan dalam keputusasaan, menyerahkan segalanya pada keajaiban yang bahkan kami sendiri tidak percayai. Setelah pintu kamar Bapak tertutup, keheningan yang berat dan tidak wajar menyelimuti rumah. Karena sudah terbiasa dengan tangisan Anya setiap malam, keheningan ini justru membuat saya cemas, bahkan takut. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan hampa, dan menajamkan telinga. Saya menunggu. Menunggu ledakan tangisan yang familiar itu merobek kedamaian palsu ini. 1 menit, 5 menit, 10 menit berlalu, tidak ada apa-apa. Hanya suara detak jam dinding, desau angin samar di luar jendela, dan napas teratur Bima di samping saya. "Sayang, kamu dengar sesuatu?" bisik saya, memecah keheningan. Bima menggeliat dan berkata dengan suara serak karena batuk, "Tidak. Sepi sekali, aneh. Apa Anya ketiduran karena terlalu lelah? Atau jangan-jangan ada apa-apa?" Kekhawatiran dalam diri saya mulai membesar. Anak yang menangis begitu hebat tidak mungkin tiba-tiba menjadi setenang ini. Pikiran bahwa ia mungkin dimarahi sampai takut untuk menangis, atau sesuatu yang lebih buruk terjadi, mulai menghantui saya. Imajinasi seorang ibu yang sedang sakit dan lelah mulai melukiskan gambaran-gambaran mengerikan. Saya membayangkan Bapak membentak Anya karena terlalu marah, dan Anya menjadi ketakutan. Atau mungkin Bapak menggunakan cara-cara lama yang tidak saya ketahui yang bisa melukai hati anak itu. Saya tidak tahan lagi. Saya bangkit dari tempat tidur. Tidak bisa, aku harus melihatnya. Bima menahan lengan saya. "Sayang, kamu masih demam. Coba kita percaya saja pada Bapak. Bapak kan lebih menyayangi Anya daripada kita. Tidak mungkin beliau melakukan hal yang menyakitinya." Kata-kata Bima ada benarnya, tetapi tidak bisa meredakan kecemasan saya. Saya berbaring lagi, tetapi hati saya gelisah. Setiap beberapa menit, saya menoleh, menahan napas, dan memasang telinga. Keheningan terus berlanjut, bukan keheningan tidur nyenyak, melainkan seperti keheningan sebelum badai. Rasanya seisi rumah ikut menahan napas bersama saya, menunggu sesuatu. Saya melirik ponsel di kepala tempat tidur, memastikan nada deringnya diatur paling keras. Saya sudah siap mental, bahwa sebentar lagi Bapak akan menelepon atau mengetuk pintu, dan pasien yang familiar itu akan diserahkan kembali kepada kami. Tapi tidak ada telepon, tidak ada ketukan. Waktu berjalan lambat, 30 menit, 1 jam, lalu 2 jam berlalu. Akhirnya, demam dan kelelahan mengalahkan kekhawatiran. Kelopak mata saya terasa berat. Mungkin kata-kata Bima benar. Mungkin saya terlalu khawatir. Anya bisa saja tertidur karena lelah merengek seharian atau karena berada di tempat asing. Atau mungkin, Bapak benar-benar punya trik ajaib yang tidak kami ketahui. Apapun alasannya. Keheningan ini adalah hadiah yang sangat berharga bagi kami saat ini. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, saya berbaring di tempat tidur saya pada pukul 10 malam tanpa menggendong anak yang menangis. Saya bisa merasakan empuknya kasur dan hangatnya selimut. Tubuh saya yang pegal linu perlahan-lahan rileks. Sebelum terlelap dalam tidur yang dalam dan lelah, bayangan terakhir di benak saya adalah siluet kurus Bapak. Apa yang sedang beliau lakukan sekarang? Apakah beliau sedang tidur? Atau sedang terjaga semalaman mengawasi cucunya? Rasa bersalah yang samar menyelinap di hati, tetapi kantuk datang begitu cepat dan menghapus semua pikiran. Seluruh rumah terlelap dalam keheningan yang damai secara aneh. Sebuah malam yang damai yang telah lama kami dambakan, namun datang dalam situasi yang paling ironis dan tak terduga. Malam itu, kami berdua akhirnya bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Meskipun dalam mimpi, kecemasan dan pertanyaan yang belum terjawab masih samar-samar melayang. Tidur lelap yang disebabkan oleh kelelahan dan obat penurun panas memang memberikan istirahat yang sangat saya butuhkan, tetapi tidak sepenuhnya damai. Dalam mimpi,
saya berjalan menyusuri koridor yang panjang dan gelap. Di kedua sisi, ada banyak pintu yang tampak sama. Dari balik salah satu pintu itu, saya mendengar isak tangis Anya. Saya panik dan mulai mencari pintu itu. Saya mencoba membuka setiap pintu, tetapi semuanya terkunci rapat. Suara tangisan Anya semakin menjauh dan memudar, hingga akhirnya hilang sama sekali. Dalam keputusasaan, saya memanggil namanya, tetapi hanya gemas suara saya yang kembali. Saya terbangun dengan jantung berdebar kencang. Punggung saya basah oleh keringat dingin. Di luar masih gelap gulita. Saya melihat jam, baru lewat pukul 3 dini hari. Rumah masih terlelap dalam keheningan mutlak. Keheningan ini, alih-alih menenangkan, kini justru semakin memperdalam kecemasan di dalam diri saya. Mimpi barusan terasa seperti pertanda buruk. Kenapa Anya bisa setenang ini begitu lama? Biasanya, meskipun ia tertidur karena lelah, ia akan menggeliat atau merengek beberapa kali dalam semalam. Saya tidak bisa percaya bahwa ia bisa tidur tanpa suara sedikit pun sejak malam tadi. Saya mengguncang Bima pelan. Sayang, aku cemas sekali, jangan-jangan terjadi sesuatu pada Anya. Bima menjawab dalam tidurnya, dia tidur nyenyakan bagus. Kenapa sih? Jangan mikir yang aneh-aneh, tidurlah, tapi saya tidak bisa tidur lagi. Berbagai pertanyaan berputar di kepala saya. Bagaimana jika Bapak tidak menyelimutinya saat tidur dan Anya kedinginan? Kamar Bapak punya jendela besar. Angin malam bisa masuk. Bagaimana jika Anya muntah susu atau kesulitan bernapas? Bapak sudah tua, pendengarannya kurang baik, dan tidurnya nyenyak, mungkin beliau tidak akan menyadarinya. Pikiran-pikiran negatif mengepung saya, tumbuh menjadi ketakutan yang nyata. Saya seorang ibu, dan naluri keibuan saya berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya turun dari tempat tidur dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Demam saya sedikit turun, tetapi badan masih terasa sakit. Saya berjalan berjinjit keluar kamar, menyusuri koridor yang gelap dan sejuk. Saya berdiri di depan pintu kamar Bapak, menempelkan telinga ke pintu kayu yang dingin, dan menahan napas. Tidak ada suara apapun. Tidak ada suara dengkuran, tidak ada suara orang menggeliat, tidak ada suara batuk, keheningan total. Keheningan yang seperti kematian ini membuat jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya meletakkan tangan di gagang pintu, berpikir untuk membukanya sedikit, tetapi kemudian menarik tangan saya kembali. Bukankah ini sangat tidak sopan? Apa yang akan Bapak pikirkan jika melihat menantunya menyelinap ke kamarnya di tengah malam? Jika saya membangunkan mereka berdua, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Saya kembali ke tempat tidur. Rasa tak berdaya menyelimuti saya. Saya duduk memeluk lutut, menatap pintu kamar saya seolah-olah bisa menembusnya. Saya teringat tawaran Bapak. Saat itu, dalam keputusasaan, saya tidak berpikir panjang. Tapi setelah sedikit tenang, saya menyadari betapa gegabahnya keputusan itu. Saya telah menyerahkan harta paling berharga saya, putri kecil saya, kepada seseorang yang kemampuannya dalam merawat anak tidak sepenuhnya saya percayai. Hanya demi tidur saya sendiri. Rasa bersalah dan penyesalan membanjiri saya. Seharusnya saya berusaha lebih keras. Seharusnya saya minum obat sekali lagi, dan bertahan menggendongnya satu malam lagi. Saya mengambil ponsel dan menyalakan layarnya. Tidak ada panggilan tak terjawab dari Bapak. Saya berpikir untuk mengirim pesan menanyakan kabar, tetapi kemudian menghapusnya. Saya tidak boleh mengganggu Bapak jam segini. Saya duduk seperti itu dalam kegelapan, melawan ketakutan yang saya ciptakan sendiri. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Saya punya firasat samar bahwa saat pintu itu terbuka di pagi hari, akan ada sesuatu yang menunggu saya. Mungkin penjelasan sederhana atas keheningan ini, atau mungkin sesuatu yang akan mengubah pandangan saya sepenuhnya. Campuran antara kecemasan dan firasat membuat beberapa jam terakhir malam itu menjadi siksaan mental yang panjang dan melelahkan. Akhirnya, kegelapan pekat mulai berganti menjadi cahaya fajar yang samar. Sejak terbangun pukul 3, saya hampir tidak tidur sama sekali. Demam saya mulai naik lagi, tetapi pikiran saya anehnya jernih dan tegang. Begitu suara-suara kehidupan pertama terdengar suara motor di jalan,
teriakan pedagang keliling saya langsung bangkit. Saya tidak bisa menunggu 1 menit pun lagi. Sayang, bangun. Kita harus ke kamar Bapak. Saya mengguncang Bima. Mungkin karena tidur nyenyak, Bima terlihat jauh lebih segar. Melihat ekspresi panik saya, ia pun bergegas bangun. Kami keluar kamar tanpa suara, berjinjit. Udara pagi terasa dingin, dan rumah masih sunyi. Jantung saya berdebar kencang, antara harapan dan ketakutan. Kami berdiri di depan pintu kamar Bapak. Bima menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu dengan ringan. Pak, sudah bangun? Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Masih hanya keheningan yang menakutkan. Saat itu, semua ketakutan dalam diri saya mencapai puncaknya. Tanpa ragu lagi, Bima memegang gagang pintu dan membukanya dengan hati-hati. Saat pintu berderi terbuka, sebuah pemandangan terhampar di depan mata kami, pemandangan yang membuat kami berdua membeku di tempat. Kamar Bapak sangat sederhana. 1 tempat tidur, 1 lemari tua, dan 1 meja kecil. Sinar matahari pagi yang redup masuk melalui jendela, menyinari tempat tidur tempat kakek dan cucunya berada. Iblis kecilku, Anya. Anak yang tidak pernah bisa tidur tenang bahkan selama 30 menit di ranjang bayinya sendiri, kini terlelap begitu nyenyak seperti malaikat. Ia berbaring miring, pipinya merona merah, dan sudut bibirnya sedikit terangkat seolah sedang bermimpi indah. Napasnya teratur dan lembut. Salah satu pipinya bersandar pada sesuatu yang awalnya tidak saya kenali. Tetapi yang lebih mengejutkan kami adalah posisi Bapak. Beliau tidak berbaring. Beliau duduk. Bapak bersandar pada sandaran kepala tempat tidur yang keras, kepalanya terkulai ke dada, dan matanya terpejam. Seolah sedang tertidur dalam posisi duduk, Bapak masih mengenakan pakaian rumah yang sama seperti semalam, yang sudah usang dan pudar warnanya. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Kerutannya tampak lebih dalam, dan lingkaran hitam tebal menghiasi bawah matanya. Bapak duduk tak bergerak. Posisi yang terlihat sangat tidak nyaman dan tidak wajar. Kami berdiri menahan napas, takut mengeluarkan suara sekecil apapun yang bisa membangunkan mereka. Pemandangan ini damai, namun sangat aneh. Kenapa Bapak tidur sambil duduk? Kenapa beliau tidak berbaring dengan nyaman di samping cucunya? Anya terlihat sangat tenang, tetapi posisi Bapak seolah sedang menahan sesuatu. Saya mencoba melihat lebih dekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan pandangan saya berhenti pada lengan kanan Bapak. Lengan itu tidak terjulur seperti lengan kirinya, juga tidak dilipat di dada. Lengan itu terentang lurus di atas tempat tidur, dan kepala Anya sepenuhnya bersandar di atasnya. Benda yang menjadi sandaran pipi anakku adalah lengan kakeknya. Seluruh tubuhku seakan membeku. Arus listrik mengalir di punggungku. Saya mulai menyadari sebuah kebenaran yang samar namun begitu kuat. Saya menoleh ke Bima. Ia juga sedang menatap lekat-lekat lengan ayahnya. Ekspresinya berubah dari keheranan menjadi kengerian, dan akhirnya menjadi haru yang tak terlukiskan. Kami telah membayangkan banyak skenario. Anya menangis, Bapak kesulitan, atau mereka berdua tidur berdampingan. Tetapi pemandangan ini seorang kakek tua yang tertidur dalam posisi duduk paling tidak nyaman sepanjang malam demi menjadi bantal untuk cucu perempuannya tidak pernah kami bayangkan sekalipun. Ini melampaui semua logika dan metode pengasuhan ilmiah yang saya tahu. Ini adalah sesuatu dari dimensi yang sama sekali berbeda. Kami berdiri terpaku di ambang pintu, tidak bisa mengalihkan pandangan dari pemandangan aneh di atas tempat tidur itu. Semua suara lenyap, hanya tersisa gambaran yang sunyi namun begitu berat itu. Semakin saya perhatikan, semakin banyak detail kecil namun penting yang terlihat. Pakaian yang dikenakan Bapak bukanlah piyama, melainkan celana katun usang dan kaos oblong, pakaian sehari-hari. Itu berarti Bapak tidak sempat berganti piyama, atau sengaja mengenakannya agar bisa bangun kapan saja. Bahkan dalam tidurnya, wajah Bapak menunjukkan kesabaran dan sedikit ketegangan. Bibirnya terkatup rapat, dan dahinya sedikit berkerut. Ini bukan tidur orang yang sedang beristirahat, melainkan tidur ayam seorang penjaga yang siap siaga kapan saja. Tapi detail yang paling memikat saya tetaplah lengan kanan Bapak yang menjadi bantal bagi Anya.
Saya melihat jari-jari Bapak sedikit menekuk, dan buku-buku jarinya memutih karena menahan tekanan dalam waktu lama. Bahkan dari tempat saya berdiri, urat-urat biru yang menonjol di punggung tangan dan lengan bawahnya terlihat jelas. Lengan itu benar-benar diam, kokoh dan tak bergerak seperti sebatang kayu. Kepala Anya terbenam dalam di lengan Bapak, dan rambutnya yang lembut menutupi sebagian lengan itu. Anak itu terlihat sangat nyaman dan aman. Sesekali, ia menggesekkan kepalanya ke bantal itu, seperti anak kucing yang mencari kehangatan. Angin sepoi-sepoi dari jendela menggerakkan gorden, dan seberkas sinar matahari pagi jatuh tepat di wajah Bapak. Beliau sedikit menggeliat dan perlahan membuka matanya. Untuk beberapa detik pertama, tatapannya terlihat kabur. Tetapi kemudian ia menyadari keberadaan kami di ambang pintu. Raut kaget melintas di wajahnya, dan ia segera menunduk melihat Anya. Setelah memastikan cucunya masih tertidur lelap, ia menghela napas lega. Bapak mencoba bergerak, mungkin untuk menarik lengannya, tetapi kemudian mengurungkannya, takut membangunkan cucunya. Beliau hanya menggerakkan sedikit punggungnya yang kaku, mencoba mencari posisi yang sedikit lebih nyaman. Bima angkat bicara. Suaranya tercekat. "Pa." Bapak mengangkat jari telunjuk tangan kirinya ke bibir, memberi isyarat agar kami diam. Lalu, dengan gerakan mata, ia menyuruh kami keluar. Kami mengerti maksudnya, dan berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun saat menutup pintu dengan pelan. Setelah keluar ke ruang tamu, kami masih belum pulih dari keterkejutan. Bima terduduk di sofa dan membenamkan wajah di kedua tangannya. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi saya bisa melihat bahunya bergetar. Saya mondar-mandir di ruangan, mencoba mencerna apa yang baru saja saya lihat. Misteri malam yang anehnya damai itu telah terpecahkan, tetapi jawabannya memberikan kejutan yang lebih besar daripada pertanyaannya. Tidak ada sihir. Tidak ada trik pengasuhan ajaib. Hanya ada seorang kakek tua dari daging dan tulang yang menjadikan tubuhnya sebagai ranjang dan bantal untuk cucunya. Bapak telah duduk seperti itu sepanjang malam. Dari saat ia membawa Anya ke kamarnya hingga pagi hari, selama berjam-jam. Saya mulai merangkai semuanya. Keheningan mendadak setelah Bapak menutup pintu. Fakta bahwa Anya tidak pernah menggeliat sekalipun sepanjang malam. Semua itu karena anak itu telah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh ranjang bayi mahal atau ritual tidur ilmiah, yaitu rasa aman yang mutlak, kehangatan tubuh manusia, dan kekokohan. Bapak mungkin tidak menenangkannya atau menyanyikan lagu Nina Bobo. Mungkin beliau tidak melakukan apa-apa. Beliau hanya ada di sana, menjadikan dirinya bagian dari tidur cucunya. Bapak menanggung rasa sakit lengan yang kebas, pegal, dan kelelahan yang luar biasa untuk membeli kedamaian bagi seluruh keluarga. Sebuah pengorbanan sunyi yang begitu besar hingga saya tidak bisa mempercayai mata saya. Dan kami, orang tua muda yang selalu bangga dengan pengetahuan dan cara-cara modern kami, tidak tahu apa-apa, malah dipenuhi kecurigaan dan kekhawatiran yang salah. Kebenaran ini seperti tamparan keras bagi keangkuhan saya. Saat berdiri di tengah ruang tamu, tiba-tiba sebuah ingatan lama melintas di benak saya. Sebuah kepingan kecil yang menjadi kunci dari semua cerita ini. Ingatan saat Anya baru berusia beberapa bulan, masih bayi, saat itu pun ia sangat rewel saat akan tidur. Saya pernah membaca di suatu tempat bahwa kontak kulit ke kulit memberikan rasa aman pada bayi dan membuatnya tidur nyenyak. Jadi, untuk beberapa malam pertama, saya menidurkannya di atas dada saya. Tapi posisi itu sangat berbahaya. Saya selalu takut akan menindihnya saat saya tertidur. Lalu saya menemukan satu hal. Anya akan tidur sangat nyenyak jika ia berbaring dengan bantal lengan saya atau lengan Bima. Ia akan membenamkan kepalanya di lekukan siku dan menggenggam erat lengan bawah orang dewasa dengan satu tangannya, lalu tertidur. Kami mempertahankan kebiasaan itu untuk sementara waktu, tapi itu benar-benar siksaan yang mengerikan. Lengan yang menjadi bantal itu akan cepat sekali mati rasa. Rasanya seperti digerayangi ribuan semut. Seluruh lengan menjadi berat dan kebas karena aliran darah tidak lancar. Saat ingin menarik lengan, kami harus melakukannya dengan sangat perlahan dan hati-hati selama puluhan menit. Dan jika bergerak sedikit saja terlalu kasar,
Anya akan langsung terbangun dan menangis. Beberapa bulan kemudian, kedua lengan kami menderita nyeri kronis. Saya terkena sindrom lorong karpal, dan Bima mengalami peradangan otot. Kami harus menjalani fisioterapi, dan dokter memperingatkan bahwa jika kami tidak segera menghentikan kebiasaan itu, bisa terjadi kerusakan permanen pada lengan kami. Itulah alasan kami memutuskan untuk menidurkan Anya di ranjang bayinya. Kami pikir kami melakukan hal yang benar, demi kesehatan kami sendiri dan kemandirian anak. Kami mencoba menggantikan lengan kami dengan bantal empuk dan boneka binatang lucu, tapi kami melupakan satu hal. Atau sengaja mencoba melupakannya, bahwa yang diinginkan anak itu bukanlah kelembutan, melainkan sesuatu yang hidup. Ia membutuhkan kehangatan, detak kehidupan, dan rasa kokoh yang diberikan oleh lengan orang yang dicintainya, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Seluruh perang tidur selama 2 tahun terakhir, semua malam tanpa tidur, semua air mata dan kelelahan, ternyata berasal dari kebutuhan naluriah yang sederhana ini. Dan Bapak, entah bagaimana, mengetahuinya. Mungkin beliau telah lama mengamati cucunya dan menyadari kebiasaan ini. Atau mungkin itu hanyalah naluri orang dewasa yang syarat pengalaman hidup, naluri cinta yang begitu besar sehingga bisa merasakan apa yang dibutuhkan seorang anak. Saat kami, orang tuanya, menyerah karena rasa sakit dan lelah, seorang kakek tua dengan kesehatan yang menurun justru dengan rela menanggung siksaan itu. Bapak tidak hanya memberikan bantal lengan untuk cucunya, beliau melakukannya dalam posisi duduk. Posisi yang membuat rasa sakit dan kebas berkali-kali lipat lebih parah. Bapak menjadikan dirinya bantal hidup. Bantal yang tidak pernah menggeliat, tidak pernah mengeluh, hanya diam-diam menanggung rasa sakit. Saat menyadari kebenaran ini, rasa sakit yang tak terlukiskan menusuk dada saya. Bukan sakit fisik karena penyakit, melainkan sakit yang datang dari lubuk jiwa. Saya sedih memikirkan pengorbanan Bapak. Saya sedih memikirkan kepolosan putri saya. Ia hanya mencari rasa aman, tidak tahu bahwa ia menyakiti kakek yang sangat dicintainya. Dan yang terpenting, saya sedih atas ketidakpedulian saya sendiri. Saya ada di sana, mengalami hal yang sama, tetapi tidak bisa menghubungkan peristiwa-peristiwa ini. Saya terlalu fokus pada metode dan aturan, hingga melupakan hal yang paling inti, empati. Bima duduk di sofa, wajahnya terbenam di kedua tangannya. Saya tahu ia juga memikirkan hal yang sama. Ia adalah putra Bapak, ia pasti lebih memahami ayahnya daripada saya. Mungkin ia merasa jauh lebih tersiksa dan bersalah daripada saya. Kebenaran ini tidak hanya memberikan jawaban atas masalah tidur Anya. Ia menyingkapkan kebenaran lain yang lebih menyakitkan, keegoisan dan ketidakpekaan kami sendiri. Saat kami berperang dengan anak kami, Bapak memilih jalan untuk mendampinginya. Kami mencoba mengubah anak kami, sementara Bapak menerima dan memenuhi kebutuhannya. Saat itu, saya merasa diri saya begitu kecil dan gagal. Kebenaran itu datang seperti banjir besar, menyapu bersih semua pemikiran dan prasangka yang telah lama saya bangun. Saya berdiri di tengah ruang tamu, merasa seperti tenggelam. Campuran antara rasa malu, bersalah, dan rasa terima kasih yang tak terhingga menciptakan emosi yang begitu kuat hingga saya sulit bernapas. Saya pikir cinta harus diungkapkan dengan kata-kata manis, hadiah mahal, dan metode pendidikan yang canggih. Saya bangga dengan cara saya mencintai anak saya, cinta yang ilmiah dan modern. Tapi sekarang saya sadar, ada cinta yang lebih agung dari itu, cinta yang sunyi, cinta yang tidak mengharapkan imbalan atau pengakuan, yang diungkapkan melalui tindakan dan pengorbanan diam-diam. Saya teringat betapa kesalnya saya ketika Bapak memberikan camilan kepada Anya sebelum makan atau membiarkannya menonton TV sedikit lebih lama dari waktu yang ditentukan. Saya pikir Bapak melanggar aturan dan merusak usaha pendidikan saya. Saya memandang Bapak seperti polisi disiplin, lupa bahwa Bapak hanya sedang mencintai cucunya dengan caranya sendiri. Dengan cara yang sederhana dan sedikit memanjakan. Saya memaksakan standar saya pada seseorang yang telah hidup seumur hidup dan telah membesarkan suami saya. Sungguh sebuah keangkuhan yang konyol. Saat itu, pintu kamar Bapak terbuka lagi sedikit. Kali ini, Anya sudah bangun. Ia mengucek matanya dan berjalan terhuyung-huyung keluar. Melihat saya dan Bima, ia tersenyum lebar,
berlari, dan memeluk kaki saya. "Mama," suara jernih dan senyum cerahnya tidak berbeda dari biasanya. Tapi di mata saya sekarang, sosoknya tumpang tindih dengan pengorbanan Bapak. Bapak menyusul keluar. Langkahnya sedikit goyah. Beliau memijat lengan kanannya dengan tangan kirinya. Sebuah gerakan yang sangat wajar, tetapi meremas jantung saya. Wajah Bapak masih tenang, hanya sedikit kelelahan yang terlihat. Bapak melihat kami dan Anya bergantian, lalu tersenyum ramah. "Sudah bangun, ya? Pasti lapar. Bapak buatkan susu dulu." Bapak berkata dengan suara seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Bapak hendak berbalik, Bima bergegas bangkit dan mendekatinya. "Pak, duduk saja, istirahat. Biar saya yang buat." Suara Bima hampir pecah. Ia memapah bahu ayahnya dan mendudukkannya di sofa. Bapak tampak sedikit terkejut dengan tindakan putranya. Sambil melambaikan tangan, beliau berkata, "Tidak apa-apa. Cuma duduk sebentar saja kok." Sebentar bagi Bapak adalah malam yang panjang, penuh dengan rasa sakit dan kebas. Mendengar kata-kata Bapak, saya tidak tahan lagi. Air mata panas mulai mengalir di pipi saya, bukan karena sedih, bukan juga karena bahagia. Saya menangis karena haru, terima kasih, dan rasa malu. Air mata yang meledak saat saya menyadari bahwa keajaiban yang selama ini saya cari tidak ada di buku pengasuhan anak atau para ahli manapun. Keajaiban itu ada di rumah saya sendiri, dalam wujud seorang kakek tua yang pendiam. Cinta tanpa syarat dari Bapak adalah keajaiban terbesar. Keajaiban yang tidak berisik atau mencolok, tetapi memiliki kekuatan untuk menenangkan anak yang menangis dan membangkitkan kembali sebuah keluarga yang diambang kelelahan. Cinta itu tidak perlu diucapkan, hanya bisa dirasakan dengan hati, dan hari ini, untuk pertama kalinya, hati saya bisa merasakannya sepenuhnya. Sepanjang hari itu, kepala saya dipenuhi emosi yang campur aduk. Demam saya masih ada, tetapi rasa bersalah di hati saya beberapa kali lipat lebih panas. Saya duduk di tempat tidur, memandangi ruang tamu. Anya sedang bermain dengan gembira bersama kakeknya. Ia polos, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak tahu penderitaan apa yang telah kakeknya alami untuknya semalam. Mungkin itu lebih baik. Tapi sebagai ibu yang menyaksikan semuanya, hati saya sama sekali tidak tenang. Hari ini, setiap gerakan Bapak terasa seperti jarum di hati saya. Saya melihat Bapak sesekali memijat bahu dan lengan kanannya dengan tangan kirinya. Saya juga melihatnya tanpa sadar meringis saat mencoba mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk mengambil mainan cucunya. Jelas sekali, lengan Bapak sangat sakit, sisa dari malam yang panjang dan tak bergerak itu. Tapi setiap kali saya bertanya, "Pak, tidak apa-apa?" Bapak hanya tersenyum dan melambaikan tangan, "Tidak apa-apa. Sudah tua memang begini, kadang-kadang linu." Bapak sedang berbohong. Berusaha menyembunyikan pengorbanannya agar kami tidak khawatir atau merasa bersalah. Keluhuran hatinya itu membuat saya merasa semakin kecil dan egois. Saya teringat saat-saat di mana saya marah dan kesal pada suami saya hanya karena ia tertidur sejenak saat giliran jaga. Saya juga teringat saat-saat di mana saya menyalahkan anak saya, dalam hati mengeluh mengapa ia begitu sulit dan rewel. Saya hanya memikirkan kelelahan dan rasa sakit saya sendiri. Saya menganggapnya sebagai beban. Tapi Bapak, dengan rela memikul beban itu tanpa sepatah kata pun keluhan. Bagi Bapak, itu bukan beban, melainkan cinta. Rasa malu terbesar datang dari ketidaktahuan dan ketidakpedulian saya terhadap orang yang telah melahirkan suami saya. Saya tinggal satu atap dengan Bapak, makan di meja yang sama, tetapi tidak pernah benar-benar memahaminya. Saya melabeli Bapak sebagai orang yang ketinggalan zaman dan sulit didekati, dan mengizinkan diri saya untuk mengabaikan pendapat atau perasaannya. Saya tidak pernah meluangkan waktu untuk berbicara dan bertanya tentang masa lalunya, tentang kesulitan yang mungkin beliau alami saat membesarkan Bima. Saya hanya melihat seorang lelaki tua yang pendiam dan kesepian, tidak menyadari bahwa di balik kebisuan itu tersembunyi harta karun berupa pengalaman hidup, kesabaran, dan cinta mendalam yang tidak ditunjukkan. Wajah saya memanas saat teringat saat-saat kami berbisik-bisik mengeluhkan malam-malam tanpa tidur kami,
sementara Bapak ada di dekat kami. Beliau pasti mendengar semuanya. Beliau pasti menyaksikan ketidakberdayaan dan kelelahan kami. Tawaran Bapak bukanlah tindakan impulsif. Itu adalah hasil dari pengamatan dan empati yang panjang. Bapak tahu harga diri orang muda seperti kami, jadi beliau tidak menyalahkan atau menasihati. Sebaliknya, beliau memilih tindakan sunyi yang lebih kuat dari ribuan kata. Saat makan siang, ketika Bima sedang memasak di dapur, saya menghampirinya. "Sayang," kata saya ragu-ragu, aku merasa seperti menantu yang sangat jahat." Bima mematikan kompor dan berbalik. Tatapannya juga berat. "Aku juga sama. Kita terlalu cuek pada Bapak. Aku yang salah karena terlalu memaksakan metode dari buku." Lanjut saya dengan suara penuh penyesalan. "Aku hanya mencoba membuat anak kita menjadi anak dari buku, lupa bahwa ia adalah manusia nyata dengan kebutuhannya sendiri. Dan aku tidak menghormati Bapak." Bima memeluk saya. "Ini bukan salahmu sendiri, aku juga sama. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sendiri sampai melupakan orang paling berharga yang ada di samping kita. Hari ini, Bapak telah memberi kita pelajaran yang sangat besar. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang menantu, hati saya dipenuhi campuran rumit antara cinta, rasa terima kasih, dan penyesalan yang mendalam. Saya tahu permintaan maaf dengan kata-kata saja tidak cukup, perubahan harus dimulai dari lubuk hati, dari tindakan. Pelajaran yang Bapak berikan kepada saya bukanlah trik menidurkan anak. Itu adalah pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan bagaimana seharusnya kita hidup. Dan saya sadar, mulai hari ini, saya harus belajar semuanya dari awal." Setelah badai emosi hari itu berlalu dan kesehatan kami berangsur pulih, hati kami telah berubah selamanya. Rumah tetap sama, tetapi saya mulai melihat segalanya melalui lensa yang berbeda. Lensa rasa hormat dan empati. Saya tidak lagi menganggap ayah mertua saya sebagai bayangan yang pendiam, sebagai bagian yang wajar dari perabotan rumah. Sekarang, setiap tindakan kecilnya menarik perhatian saya dan memiliki makna yang dalam. Saya memulai sebuah penjelajahan. Bukan penjelajahan ke negeri asing, melainkan perjalanan menjelajahi ayah mertua saya sendiri yang tinggal tepat di samping saya. Saya menyadari bahwa cinta Bapak untuk Anya tidak hanya ada pada bantal lengan malam itu. Cinta itu, seperti air yang mengalir, dengan tenang dan gigih meresap ke dalam setiap momen sepanjang hari. Suatu sore, saat membersihkan kamar Anya, saya tidak sengaja melihat boneka beruang kesayangannya. Boneka usang ini adalah hadiah ulang tahun pertamanya, dan telah melalui banyak pertempuran imajiner dan amukan kesal bersama Anya. Beberapa hari yang lalu, saat merengek, Anya melemparkannya ke sudut kamar, menyebabkan bagian perutnya sobek panjang dan kapasnya keluar. Saat itu, saya dan Bima terlalu lelah untuk peduli, dan hanya berpikir untuk membelikannya boneka baru nanti. Tetapi sekarang, saat saya mengangkat boneka beruang itu, saya terkejut. Bekas sobekan itu telah hilang, dan di tempatnya ada jahitan tangan yang rapi dan teratur. Warna benangnya bukan coklat seperti bulu boneka itu, melainkan abu-abu, mungkin satu-satunya warna yang bisa ditemukan di kotak jahit tua Bapak. Jahitannya tidak serapi mesin jahit. Terlihat kekikukan seorang pria tua, yang mungkin penglihatannya sudah mulai kabur. Tapi justru ketidaksempurnaan itulah yang membuat hidung saya perih. Saya membayangkan Bapak, setelah menidurkan cucunya, di bawah lampu yang remang-remang, memakai kacamata bacanya, dengan telaten menjahit boneka itu jahitan demi jahitan. Bapak tidak ingin teman lama cucunya dibuang begitu saja. Beliau ingin menyambungkannya kembali, sama seperti beliau yang diam-diam sedang menjahit kedamaian keluarga kami. Saya menemukan lebih banyak lagi. Makanan Anya selalu disiapkan secara khusus oleh Bapak. Jika saya memasak sup ikan, Bapak akan dengan sabar duduk dan memisahkan setiap duri terkecil, memastikan cucunya tidak akan pernah tersedak. Jika ada jeruk, beliau tidak hanya mengupas kulitnya, tetapi juga dengan teliti membuang serat-serat putih tipis yang menempel di bulirnya, sehingga hanya bagian termanis dan paling berair yang diberikan kepada cucunya. Dulu, saya mungkin akan menganggapnya terlalu rewel dan tidak perlu. Tapi sekarang, saya mengerti bahwa itu bukan kerewelan,
melainkan perhatian mendalam yang datang dari keinginan agar orang yang dicintai tidak mengalami ketidaknyamanan sekecil apapun. Hubungan mereka berdua pun terlihat semakin jelas di mata saya. Anya seolah merasakan kehangatan dan keamanan mutlak yang terpancar dari Bapak. Ia suka membawa buku dongengnya ke kursi goyang. Bukan untuk dibacakan, melainkan hanya untuk duduk di pangkuan kakeknya, menyandarkan kepalanya di dada beliau, dan membalik halaman bukunya sendiri. Sesekali ia menunjuk sebuah gambar dan bergumam, "Kek, ini apa?" Bapak tidak akan langsung menjawab, melainkan akan melihat gambar itu dengan saksama, lalu menjelaskannya dengan kata-kata paling sederhana. Ada komunikasi khusus di antara mereka yang melampaui kata-kata. Sebuah kepercayaan dan komunikasi keluarga yang tidak perlu dibuktikan. Melihat mereka duduk bersama di beranda yang disinari matahari, yang tua dan yang muda, yang pendiam dan yang cerewet, saya pikir itu adalah lukisan paling indah dan damai di dunia. Tindakan-tindakan cinta sunyi dari Bapak menenun jaring tak terlihat yang membungkus masa kecil putri saya, dan bahkan menghangatkan hati saya yang telah mendingin karena kelelahan. Beberapa hari kemudian, kesehatan kami berdua telah pulih sepenuhnya. Kehidupan di rumah perlahan kembali ke jalur normal, tetapi dengan satu perubahan besar, malam yang damai. Sejak malam yang menentukan itu, Anya terus tidur bersama kakeknya. Saya dan Bima tidak berani mengusulkan untuk mengembalikannya ke ranjang bayinya. Di satu sisi, trauma malam-malam mengerikan itu masih tersisa, dan di sisi lain, kami tidak ingin merusak kedamaian yang sedang dinikmati anak itu. Namun, jauh di lubuk hati, satu pertanyaan terus mengganjal. Rasa penasaran yang bercampur dengan keinginan untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ingin mendengar rahasia itu langsung dari mulut Bapak. Saya memutuskan untuk memulai dari Bima. Suatu malam, saat kami sedang menonton TV, saya menoleh ke arahnya dan bertanya sealamiah mungkin, "Sayang, aku penasaran dari kemarin, Bapak punya rahasia apa ya? Hebat sekali. Kamu kan anaknya. Coba tanyakan pada Bapak bagaimana caranya bisa menidurkan Anya dengan begitu mudah." Bima mengalihkan pandangannya dari layar dan menatap saya. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. "Kamu benar-benar pikir ada rahasia? Tadi sore aku sudah tanya." Mata saya berbinar. "Benarkah?" "Apa kata beliau?" "Beliau hanya tersenyum," lanjut Bima. "Katanya, apa serunya tidur sama kakek-kakek? Dia tidur karena bosan saja, mana ada rahasia." Lalu beliau langsung ganti topik, tanya bagaimana pekerjaan di kantor. "Beliau tidak mau membicarakannya. Sayang, apa yang kita tahu sudah cukup. Jangan bertanya lagi." Saya sedikit kecewa dengan jawaban Bima, tetapi sekaligus lebih memahami karakter ayah mertua saya. Bapak tidak ingin mendapatkan pengakuan atas jasanya. Tapi saya tidak menyerah. Mungkin Bima bertanya dengan cara yang salah, pikir saya. Biar saya coba. Keesokan harinya, saya memilih waktu ketika Bapak sedang sendirian di beranda menyirami tanamannya. Saya membawakannya secangkir teh hangat. "Pak, minum teh hangat dulu. Cuaca mulai dingin, Bapak harus jaga kesehatan." Bapak menerima cangkir teh itu, mengangguk, dan tersenyum. "Terima kasih, Nak." Bapak sudah biasa dengan cuaca begini. Saya duduk di kursi kecil di sebelahnya, ragu-ragu sejenak, lalu masuk ke pokok pembicaraan dengan suara lembut dan tulus. "Pak, terima kasih banyak sudah membantu kami beberapa hari terakhir ini. Anya jadi penurut sekali tidur sama Bapak. Kami senang sekali. Apa Bapak bisa ajarkan rahasianya pada kami? Supaya nanti kami bisa menidurkannya dengan cara itu. Jadi Bapak tidak perlu repot-repot lagi." Bapak menyeruput tehnya. Matanya masih menatap ke kejauhan. Beliau tidak melihat saya. Tetapi saya tahu beliau mendengarkan. Setelah hening sejenak, Bapak menjawab dengan pelan. Suaranya tetap tenang. "Rahasia apa?" Mungkin karena dia lelah habis sakit dan tempat tidurnya baru, jadi dia tidur saja. Lagi pula, kalau ada kakek neneknya, anak-anak merasa aman, jadi tidurnya lebih nyenyak. Dulu waktu Bapak besarkan Bima juga begitu. Bapak dengan cerdik mengubah rahasia pribadinya menjadi pengalaman umum generasi sebelumnya.
Beliau tidak menyinggung sedikit pun tentang lengannya yang kebas atau malam-malam yang beliau lalui tanpa tidur. Jawaban Bapak seringan bulu, tetapi membangun sebuah dinding tak terlihat. Dinding yang menghalangi saya untuk masuk lebih dalam ke pengorbanannya. Bapak tidak ingin ada yang menyentuhnya, memberinya nama, atau menganalisisnya. Karena bagi Bapak, itu bukan pengorbanan untuk dipuji, melainkan hanya cinta. Pertanyaan-pertanyaan saya tidak mendapatkan jawaban yang saya cari, tetapi justru kebisuan dan pengelakan itulah yang menjadi jawaban paling jelas. Itu menunjukkan kepada saya kerendahan hati yang tak terbatas dan cinta yang paling murni. Bapak tidak membutuhkan ucapan terima kasih lisan dari kami, beliau hanya ingin kami tahu. Saya menyadari bahwa tindakan saya yang terus bertanya justru bisa menjadi gangguan. Rahasia itu mungkin harus dijaga, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dihormati kesunyiannya. Saya tidak menemukan trik, tetapi saya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa hormat yang mendalam terhadap ayah mertua saya. Kehidupan berangsur stabil, tetapi masih ada sesuatu yang belum tuntas di hati saya. Saya tahu cerita di balik tidur putri saya telah merangkai kepingan-kepingannya, tetapi itu adalah kesimpulan berdasarkan apa yang saya saksikan pagi itu. Sebagian dari diri saya bagian yang sangat manusiawi, penuh rasa ingin tahu, dan skeptis ingin menyaksikannya secara langsung sekali lagi. Saya ingin melihat seluruh proses yang terjadi dalam keheningan malam, bukan hanya hasilnya setelah langit terang. Saya merasa perlu konfirmasi terakhir untuk menghilangkan sisa-sisa keraguan sekecil apapun dan menanamkan citra itu sepenuhnya di hati saya. Kesempatan itu datang pada suatu malam akhir pekan. Bima ada proyek mendesak di kantor dan harus pulang larut malam. Di rumah hanya ada saya, Bapak, dan Anya. Setelah makan malam, saya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengembalikan Anya ke ranjang bayinya. Kami tidak bisa selamanya bergantung pada Bapak. Kesehatan Bapak adalah yang utama. Saya memulai kembali ritual tidur yang sudah familiar. Mandi, ganti baju, minum susu, baca buku. Anya tampak lebih kooperatif dari biasanya. Saya memupuk sedikit harapan, tapi tidak. Begitu saya meletakkannya di ranjang, tombol iblis itu menyala lagi. Tangisan yang familiar merobek keheningan malam. Saya mencoba menenangkan, menepuk-nepuk, menyanyikan Nina Bobo, tetapi semua usaha sia-sia. Anya berpegangan pada pagar ranjang, dan menangis memanggil kakeknya. Kakek, jantung saya serasa diremas. Anak itu sudah terbiasa dengan keamanan di sisi kakeknya, dan sekarang ia merasa ditinggalkan. Saat saya hampir menyerah, pintu terbuka sedikit. Bapak berdiri di sana, ekspresinya tetap tenang. Tanpa berkata apa-apa, beliau masuk dan mengangkat Anya yang meronta-ronta. Seperti sihir, Anya langsung berhenti menangis. Ia membenamkan kepalanya di bahu kakeknya, dan melingkarkan kedua lengannya erat di leher beliau seperti koala kecil. Bapak menatap saya, tidak ada celaan di matanya, hanya pengertian. Biar Bapak yang jaga, kamu istirahat saja. Besok harus kerja, kan? Lalu, beliau membawa Anya ke kamarnya. Pintu kamar Bapak tertutup, dan sekali lagi, rumah menjadi sunyi. Tapi malam ini, saya tidak beristirahat. Malam ini adalah malam pencerahan. Saya telah memutuskan. Saya harus tahu, saya harus melihatnya sendiri. Saya duduk di ruang tamu, mematikan semua lampu, hanya menyisakan satu lampu tidur kecil di sudut. Tanpa TV, tanpa buku, saya hanya duduk dan menunggu. Waktu berjalan lambat. Pukul 10, pukul 11, hanya suara detak jam dan napas saya sendiri yang terdengar. Saya tegang, seperti akan menghadapi sebuah upacara penting. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, saya tahu waktunya telah tiba. Saya diam-diam melepas sandal saya, berjalan tanpa alas kaki di lantai yang dingin agar tidak menimbulkan suara. Langkah demi langkah, saya menuju kamar Bapak. Koridor gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan samar dari jendela. Jantung saya berdetak semakin cepat. Bukan karena takut, melainkan rasa hormat, seolah akan memasuki tempat suci. Saya berdiri di depan pintu kamar Bapak, menempelkan telinga. Dari dalam,
hanya terdengar napas putri saya yang teratur dan samar. Ia sudah tertidur lelap. Saya menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangan saya yang gemetar di gagang pintu. Saya memutarnya sangat perlahan agar tidak berbunyi klik. Pintu terbuka, celah kecil yang cukup untuk mengintip ke dalam. Malam ini, saya akan menjadi saksi bisu dari cinta yang sunyi. Melalui celah pintu yang sempit, sebuah pemandangan yang tenang seperti lukisan terhampar, diterangi oleh cahaya bulan yang lembut menyelinap dari jendela. Kamar Bapak lebih gelap dari yang saya duga, tetapi mata saya perlahan beradaptasi dengan kegelapan, dan semuanya mulai terlihat jelas. Anya terlelap di tempat tidur. Bibirnya yang mungil dan bulu matanya yang panjang bergetar ringan setiap kali ia bernapas. Ia berbantalkan lengan kanan Bapak, lengan yang terentang kokoh seperti dahan pohon ek tua. Dan Bapak. Beliau duduk persis dalam posisi yang sama seperti yang saya lihat pada pagi yang menentukan itu. Punggungnya tegak bersandar pada sandaran kepala tempat tidur kayu yang keras, tanpa bantal apapun. Masih dengan pakaian rumahnya, kepalanya terkulai ke dada, seolah tertidur karena kelelahan. Cahaya bulan menyinari rambutnya yang mulai memutih, membuatnya bersinar keperakan. Dalam kegelapan, wajah Bapak tampak lebih letih, dan kerutan waktu terlihat lebih dalam, tetapi anehnya, ada aura ketenangan yang terpancar. Kali ini, bukan lagi kejutan atau keterkejutan. Saya menatap pemandangan itu dengan segenap hati dan jiwa saya. Saya melihat bagaimana bahu Bapak menegang, menahan agar tubuhnya tidak miring ke satu sisi, tangan kirinya diletakkan di atas lutut, jari-jarinya sedikit menekuk seolah menahan rasa tidak nyaman. Saya hampir bisa merasakan bagaimana darah berjuang mengalir melalui lengan kanannya, bagaimana rasa kebas mulai dari ujung jari merambat ke lengan bawah, hingga ke bahu. Rasa seperti digerayangi semut, rasa sakit yang samar yang pernah saya dan Bima alami, kini sedang dialami oleh seorang pria tua mendekati 70 tahun. Setiap malam, dalam keheningan, saya berdiri terpaku di tempat. Tanpa sadar, air mata mengalir membasahi pipi, tetapi saya tidak berani mengeluarkan isakan sekecil apapun. Saya tidak ingin merusak momen sakral ini. Ini bukan lagi seorang kakek yang menjaga cucunya. Ini adalah sebuah monumen cinta dan pengorbanan. Bapak telah menjadikan tubuhnya yang tua dan lelah sebagai benteng yang kokoh, sebagai tempat peristirahatan yang damai bagi cucu perempuannya. Di dalam benteng itu, tidak ada tangisan, tidak ada ketakutan, hanya ada mimpi-mimpi manis. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggerakkan gorden, dan cahaya bulan menerangi wajah Anya lebih terang. Ia menggeliat dan membenamkan dirinya lebih dalam ke lengan kakeknya. Secara refleks, tubuh Bapak sedikit tersentak, tetapi lengan kanannya tetap sama sekali tidak bergerak. Beliau takut gerakan sekecil apapun akan mengganggu tidur cucunya. Bapak sedang berjuang melawan refleks alami tubuhnya, melawan kantuk, dan melawan rasa sakit. Hanya untuk menjaga bantal hidup itu tetap tenang. Saya telah mendapatkan jawaban yang saya cari. Jawaban yang tidak diucapkan, tetapi lebih kuat dari penjelasan apapun. Sosok seorang kakek yang duduk tegak di tengah malam, menidurkan cucunya dengan lengannya yang kebas. Citra ini akan terpatri selamanya di hati saya. Untuk mengingatkan saya seumur hidup tentang keagungan cinta yang sunyi dan pengorbanan tanpa pamrih. Dengan tangan yang masih gemetar, saya menutup pintu dengan pelan. Saya berbalik dan berjalan pergi, tetapi hati saya tertinggal di kamar itu, di samping kakek dan cucunya. Malam ini, bukan hanya putri saya, tetapi juga jiwa saya yang telah lama dilanda badai, akhirnya menemukan kedamaian. Setelah kembali ke kamar, saya tidak langsung tidur. Saya duduk di dekat jendela, memandangi langit malam yang berbintang, dan merenungkan apa yang baru saja saya saksikan. Malam pencerahan itu tidak hanya memberi saya konfirmasi fakta. Ia mengubah saya dari lubuk keberadaan saya yang paling dalam. Sebelumnya, saya melihat dunia melalui lensa rasionalitas, melalui logika hitam putih yang saya pelajari dari buku. Menidurkan anak sendiri itu benar, menggendong dan memanjakannya itu salah. Saya meragukan, bahkan sedikit meremehkan, kebisuan ayah mertua saya sebagai ekspresi ketidakpedulian kuno. Sekarang, semua pikiran dan prasangka negatif itu lenyap seperti kabut pagi.
Pencerahan yang saya dapatkan bukan hanya sekadar tahu apa yang Bapak lakukan, tetapi memahami mengapa beliau melakukannya. Bapak melakukannya bukan karena tidak tahu cara-cara modern. Beliau melakukannya karena cintanya tidak mengenal syarat dan aturan. Itu adalah aliran alami. Cinta yang mengalir ke tempat yang membutuhkan penghiburan, yang mengisi kekosongan rasa takut hanya dengan kehadirannya. Hati seorang kakek mengetahui kebenaran yang tidak bisa dimuat oleh buku-buku tebal psikologi pengasuhan anak, bahwa yang paling dibutuhkan seorang anak bukanlah kemandirian yang dipaksakan, melainkan kepastian mutlak bahwa ia dicintai. Perubahan dalam diri saya tidak berhenti di pikiran, tetapi mulai menyebar ke tindakan. Keesokan paginya, ketika Bapak keluar dari kamar, saya tidak lagi menatapnya dengan campuran rasa bersalah dan penasaran, melainkan dengan rasa hormat dan cinta yang tulus. Saya mulai memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kecil Bapak. Saya menyadari bahwa beliau suka minum teh di pagi hari, tetapi teko airnya sudah tua dan tidak bisa menjaga panas dengan baik. Sore itu, saya langsung membeli termos baru, yang terbaik, agar teh Bapak selalu hangat. Sebuah tindakan kecil, tetapi merupakan awal dari perhatian tulus yang seharusnya sudah saya berikan sejak lama. Saat makan, saya tidak lagi mengomel ketika Bapak menyuapi Anya sepotong daging yang menurut saya agak berlemak. Sebaliknya, saya yang lebih dulu mengambilkan lauk kesukaan Bapak dan bertanya apakah masakannya cocok di lidahnya. Saya mulai lebih banyak berbicara dengan Bapak. Bukan lagi tentang rahasia, melainkan tentang hal-hal sehari-hari, tentang kesehatannya, tentang kenangan masa lalunya. Saya ingin menebus tahun-tahun di mana saya, dengan ketidakpedulian saya, telah membangun dinding tak terlihat di antara kami. Bima juga menyadari perubahan saya dan ikut berubah. Sepulang kerja, ia tidak lagi tenggelam dalam ponsel atau komputernya, melainkan menghabiskan lebih banyak waktu mengobrol dengan ayahnya. Ia membelikan suplemen untuk sendi ayahnya dan meletakkannya diam-diam di atas meja. Suasana di rumah kami berangsur-angsur menghangat. Tidak ada lagi ketegangan yang menyesakkan, tidak ada lagi keluhan tentang malam tanpa tidur. Yang ada adalah perhatian, sapaan, dan tawa. Semuanya dimulai dari pemahaman. Pemahaman bahwa cinta sejati bukanlah tentang memaksakan apa yang menurut kita benar, melainkan tentang belajar mendengarkan dan merasakan dengan segenap hati. Beberapa minggu setelah malam pencerahan itu, pada suatu hari Minggu pagi yang cerah, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Rasa terima kasih dan hormat saya kepada ayah mertua saya semakin besar setiap harinya, dan saya merasa perhatian diam-diam saja tidak cukup. Saya harus mengatakannya, saya harus memberitahukan betapa kami memahami dan menghargai pengorbanannya. Tapi bagaimana caranya? Bagi orang yang pendiam dan rendah hati seperti Bapak, kata-kata yang muluk-muluk dan basa-basi justru akan membuatnya tidak nyaman. Kata-kata itu harus datang dari hati, sederhana, tapi tulus. Pagi itu, seperti biasa, Bapak bangun sangat pagi dan sudah duduk di beranda dengan teko tehnya. Bima dan Anya masih tidur. Saya diam-diam ke dapur, bukan untuk menyiapkan sarapan, melainkan untuk merebus air. Saya menuangkan segelas air hangat, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, suhu yang pas untuk langsung diminum. Saya tahu orang tua suka memulai hari dengan segelas air hangat untuk menenangkan perut. Saya membawa gelas itu dengan kedua tangan dan perlahan berjalan ke beranda. Bapak duduk di kursi goyangnya yang familiar, diam-diam memandangi kota yang masih setengah tertidur. Melihat saya, beliau sedikit terkejut. Tumben sudah bangun, Nak. Kenapa tidak tidur lagi? Saya tersenyum, mendekat, dan menyodorkan gelas itu. Iya, Pak. Ini saya buatkan air hangat untuk Bapak. Katanya bagus untuk kesehatan. Bapak menatap saya dan gelas itu bergantian. Ragu-ragu sejenak, akhirnya beliau menerimanya. Dan jari-jarinya yang kapalan menyentuh tangan saya dengan ringan. Anehnya terasa hangat. Bapak tidak langsung meminumnya, hanya memegang gelas itu di telapak tangannya. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Saya menatap lurus ke mata Bapak, mata yang berkerut di sudutnya tetapi masih jernih dan ramah. Suara saya sedikit bergetar, tetapi sangat jelas. Pak, terima kasih atas semua jerih payah Bapak selama ini,
kami benar-benar menghargainya. Saya tidak mengatakan, "Terima kasih sudah menjaga Anya," atau "Terima kasih sudah menidurkan Anya." Hanya satu kalimat sederhana, "Terima kasih atas semua jerih payah Bapak." Tapi dalam kata-kata singkat itu, saya menumpahkan semua pemahaman, rasa terima kasih, dan permintaan maaf saya. Saya percaya Bapak akan mengerti. Bapak membeku sejenak. Tatapan matanya menunjukkan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin seumur hidupnya, beliau terbiasa hanya memberi tanpa pernah berharap, terbiasa berkorban tanpa butuh pengakuan dari siapapun. Ucapan terima kasih saya yang begitu langsung dan tulus adalah sesuatu yang tidak beliau duga. Tetapi keterkejutan itu cepat berlalu, dan sebagai gantinya, sudut mata Bapak tampak sedikit memerah. Beliau buru-buru memalingkan wajah, menatap ke kejauhan seolah menyembunyikan emosinya, lalu, beliau tertawa kecil, tawa yang ramah, meski sedikit canggung. "Jerih payah apa? Cucunya manja begini," kakek malah senang. Bapak mengangkat gelas ke mulutnya dan meminum seteguk air. Saya melihat jakunnya bergerak sedikit. Saat itu, meskipun tidak banyak kata yang terucap, saya merasa ada ikatan yang dalam telah terbentuk antara saya dan Bapak, ikatan empati yang melampaui hubungan mertua-menantu biasa. Kata-kata dari hati telah sampai ke hati. Sejak pagi itu, hubungan saya dengan ayah mertua saya memasuki babak baru. Bukan lagi rasa hormat sepihak dari saya, melainkan saling pengertian dan kepercayaan. Rahasia bantal lengan. Kisah malam di mana Bapak duduk terjaga merawat cucunya, tidak pernah lagi kami sebutkan. Itu menjadi perjanjian sunyi di antara kami berdua. Bapak tidak ingin membicarakannya, dan saya tidak perlu bertanya lagi. Kami sama-sama mengerti bahwa beberapa hal yang sakral harus dijaga dalam keheningan. Karena saat diucapkan, ia bisa kehilangan bobot dan kemurniannya. Saya tidak lagi mencari-cari trik atau metode untuk menidurkan anak saya. Saya sudah mendapatkan jawaban yang paling berharga. Jawabannya bukan pada teknik, melainkan pada sikap. Sikap cinta, kesabaran, dan kesiapan untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kenyamanan diri sendiri. Saya mulai menerapkan pelajaran itu dalam hidup saya. Setelah berdiskusi, kami meletakkan kasur kecil tepat di samping tempat tidur Bapak. Malam hari, Anya tetap tidur dengan kakeknya, tetapi alih-alih membiarkan Bapak duduk semalaman, kami membujuknya untuk berbaring di kasur itu bersama cucunya. Awalnya Bapak menolak, khawatir jika berbaring, ia akan tertidur dan tidak bisa menjaga cucunya. Tapi saya berkata, "Bapak istirahat saja berbaring. Cukup sediakan lengannya saja." Hati kami sakit sekali melihat Bapak duduk begitu semalaman. Mungkin merasakan ketulusan kami, Bapak setuju. Lengan kanan Bapak masih menjadi bantal tak tergantikan bagi Anya, tetapi setidaknya punggung tuanya bisa beristirahat. Perlahan-lahan, kami mulai mencoba cara lain. Saya menyadari bahwa yang dibutuhkan anak itu bukan hanya lengan kakeknya, melainkan rasa aman sebelum tidur. Setiap malam, sebelum Anya masuk tidur dengan kakeknya, saya dan Bima ikut masuk. Kami duduk di sampingnya. Satu orang mengelus punggungnya, yang lain menceritakan dongeng singkat. Kami menciptakan suasana hangat yang penuh cinta. Lambat laun, ketergantungan Anya pada bantal lengan itu berkurang. Beberapa malam, hanya dengan memegang jari kakeknya saja ia sudah merasa tenang dan tertidur. Rahasia tidur Anya bukan lagi masalah yang harus dipecahkan atau beban. Ia telah menjadi pelajaran yang menyakitkan sekaligus kenangan indah tentang cinta dalam keluarga. Saya mencari jalan pintas, trik untuk lepas dari kerepotan. Tapi pada akhirnya, saya belajar bahwa tidak ada jalan pintas dalam cinta. Cinta membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan yang terpenting, empati. Rahasia sang kakek tersimpan, bukan dalam kebisuan yang canggung, melainkan dalam rasa hormat yang mendalam. Ia menjadi lentera yang menerangi jalan saya ke depan, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang menantu. Cinta sunyi ayah mertua saya, seperti kerikil kecil yang dilemparkan ke danau yang tenang, menciptakan riak-riak yang menjangkau seluruh keluarga dan mengubah segalanya. Rumah kami tidak hanya diisi dengan malam yang damai, tetapi juga lebih banyak tawa dan kehangatan. Pengorbanan Bapak tidak hanya menyelesaikan masalah Anya.
Ia juga telah menambal retakan-retakan tak terlihat dalam hubungan kami yang timbul akibat kelelahan dan tekanan hidup modern. Saya dan Bima belajar untuk lebih menghargai satu sama lain, dan yang terpenting, belajar merawat ayah kami. Kami tidak lagi menganggap Bapak sebagai seseorang yang membantu pekerjaan rumah. Kami menganggapnya sebagai pilar spiritual, jantung keluarga kami. Di akhir pekan, alih-alih mencari hiburan di luar, kami lebih sering di rumah, merawat tanaman bersama Bapak, mendengarkan cerita-cerita masa lalunya. Bima membelikan kursi pijat agar ayahnya yang lelah bisa beristirahat. Saya mulai belajar memasak makanan kesukaan Bapak, masakan-masakan sederhana dari kampung halamannya yang sudah lama tidak ia nikmati. Kami ingin Bapak merasa bahwa pengorbanannya selalu dihargai, dan bahwa ia berhak menikmati masa tua yang nyaman dan bahagia di sisi anak-anaknya. Anya tumbuh setiap hari dalam limpahan cinta seluruh keluarga. Cintanya pada kakeknya sangat istimewa. Ia tidak hanya manja pada kakeknya, ia juga belajar merawatnya. Jika kakeknya batuk, ia akan berlari kecil membawakan air. Jika kakeknya memijat lengannya, ia akan menirunya, memijat kakeknya dengan tangan mungilnya. Tenaganya memang tidak seberapa, tapi itu sudah cukup untuk membuat kakeknya tertawa sepanjang hari. Cinta yang diberikan kakeknya telah kembali dalam bentuk cinta yang tulus dan berbakti. Beberapa tahun kemudian, ketika Anya sudah tumbuh menjadi gadis kecil, kebiasaan berbantalkan lengan kakeknya sesekali masih terulang. Bukan karena tidak bisa tidur, melainkan seperti cara untuk mencari kembali kedamaian masa kecilnya. Setiap kali itu terjadi, saya akan teringat pada sosok kakeknya yang duduk tegak di tengah malam, dengan rambut putihnya yang bersinar di bawah cahaya bulan. Bantal lengan kakek menjadi warisan dan simbol cinta yang tak ternilai bagi keluarga kami. Kisah tidur Anya tidak memiliki sihir ajaib, hanya ada seorang kakek dengan cinta yang tak terbatas. Seseorang yang rela menjadi bantal, menjadi sandaran, menjadi dunia yang damai bagi cucu perempuannya. Dan cinta itu, seperti benih yang baik, telah berakar dan berbunga,